Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Ibu Kepala SDN 2 Sulawesi menunggu waktunya. Saya kesini tidak lain untuk tugas dari CGP Ibu, yaitu demonstrasi konseptual modul 3.1 pengambilan keputusan pemimpin. Apakah Ibu bisa meluangkan waktu kira-kira 15 menit untuk wawancara terkait hal tersebut? Insya Allah. Baik, yang Ibu. bisa saya bantu. Kita mulai dengan pertanyaan yang pertama, Ibu. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Mungkin sebelumnya kami akan mempelajari dulu kasus tersebut, Ya. kemudian kami akan melihat situasinya. Jika kasus tersebut ada hubungannya, situasinya itu benar, maka kami akan dikatakan dilema Etika ya. Kalau kasusnya tidak benar dan dilema usul hukum itu disepakati, mungkin itu dilema bujuk rayu ya, Bu? Iya. Iya, baik. Kita ke pertanyaan kedua, Ibu. Pertanyaan kedua, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan atau termasuk dilema etika? Dalam mengambil keputusan biasanya kami tidak memutuskannya sendiri, kami bermusyawarah, berkoordinasi dengan guru, dengan rekan-rekan yang lain, dengan komite juga, atau mungkin kami berkonsultasi dengan atasan kami, misalnya dengan koordinator atau pengawas untuk menyelesaikan masalah tersebut. Jadi kami tidak langsung kami menyelesaikannya sendiri. Tergantung jenis Ya, masalahnya. tergantung jenis masalahnya. Kalau memang masalahnya berat, mungkin kami konsultasikan dengan pihak terkait. Kalau masalahnya bisa kami selesaikan, tetapi atas dasar dengan seorang dengan Baik, Ibu. Baik, Ibu, untuk pertanyaan ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini dalam mengambil keputusan? Dalam mengambil keputusan, saya tidak hanya mendengar laporan dari satu pihak, tapi kami mengkoordinasikannya. Terus kami lihat apa itu unsur itu benar, kalau salah itu. Kalau memang benar, kami konsultasikan, kami hadapi bersama masalahnya, dan kami cari solusinya. Iya, solusi yang terbaik. Jadi pengambilan keputusannya secara bermusyawarah. Ya, musyawarah untuk mengambil tidak sendiri-sendiri. Baik, Ibu. Untuk pertanyaan yang keempat, Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Dengan melakukan konfirmasi, kepada berbagai pihak untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Jadi kasusnya dikonfirmasi dulu dari siapa yang bersangkutan ya. Ya, konfirmasi dulu benar atau tidak. Gitu. Kalau memang benar, ya kami tangani secara bersama-sama atas dasar musyawarah. Baik, Ibu. Pertanyaan kelima, Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Mungkin ada tantangannya, Ibu. Tantangannya itu ketika ada masalah. Ketika ada masalah saya akan langsung menyelesaikan masalah tersebut agar tidak berkepanjangan. Tantangannya, Ibu mungkin ada, misalnya ada masalah yang berkaitan dengan institusi lain atau tidak gitu. Tantangannya yang saya hadapi terkadang ada kebijakan atau sekolah yang tidak sejalan, dengan lingkungan murid atau dengan orang tua, misalnya kami tidak menjalin, ada tata tertib kami yang tidak disepakati oleh orang tua gitu. Misalnya ada anak yang melakukan satu
perbuatan tapi kata orang tuanya itu benar gitu. Oh, iya. Kata-kata kita di sekolah itu salah, tidak sesuai dengan tata tertib, dan itu tantangannya. Jadi kami bagaimana cara menyelesaikannya supaya mereka jadi menerima gitu, aturan-aturan dari kami. Baik Ibu, selanjutnya untuk pertanyaan yang keenam, apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal yang lain? Oh iya. Biasanya kalau ada dilema seperti itu kami langsung ditangani dalam waktu itu gitu, secara bersama-sama, secara ada koordinasi, saling pihak Jadi setiap ada kasus langsung diselesaikan. langsung buka, tidak disimpan gitu. Jadi langsung diselesaikan supaya dapat selesai dengan cepat. Iya, baik. Tindak lanjuti dengan cepat. Untuk pertanyaan yang ketujuh Ibu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini? Di sekolah mungkin kami berkoordinasinya diadakan setiap ada permasalahan atau kasus, selesainya pertamanya oleh guru. Kalau di kami kan di SD guru kelas, otomatis sama guru kelas. Kalau ada masalah di kelas masing-masing, Ya, guru kelas. Ataupun kalau ada misalnya guru kelas belum bisa menangani, kami bersama-sama dengan guru yang mungkin kalau seperti di SMP ada guru BP ya, kalau di SD kan tidak ada guru BP. Cuman kami kadang-kadang ada guru yang bisa gitu dalam menangani masalah tersebut. Jadi kami saling berkoordinasi. jadi diputuskan bersama-sama ya. Iya. Yang kedelapan Ibu, pertanyaan terakhir ini ya Bu. Ya. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Nah, sebagai kepala sekolah dari pengalaman-pengalaman yang telah saya lalui dalam mengambil setiap keputusan kita itu harus bermusyawarah. Jadi kita tidak bisa mengambil keputusannya sendiri. Ya, jadi segala sesuatu keputusan kita berdasarkan hasil musyawarah bermufakat bersama, sehingga kita bisa menghasilkan satu jawaban atau satu penyelesaian yang dengan kesepakatan bersama. Iya. Jadi setiap permasalahan apapun di sekolah harus diselesaikan dengan Iya, musyawarah. iya, dengan musyawarah. Baik Ibu, mungkin itu pertanyaan-pertanyaan yang saya dapat sampaikan. Mudah-mudahan wawancara ini dengan saya selaku CBP bermanfaat bagi saya khususnya sebagai calon guru penggerak Ibu. Iya. Dan terima kasih atas waktunya yang sudah diluangkan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sukses ya Pak Yayat jadi guru penggerak. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik. Bapak Muayyadin, Kepala SDN 1 Sukamaju ya. Iya. Terkait dengan tugas saya sebagai CGP, yaitu demonstrasi konseptual modul 3.1 pengambilan keputusan pemimpin. Apakah Bapak dapat meluangkan waktu kira-kira 15 menit untuk wawancara terkait hal tersebut Pak? Iya bisa. Baik, kalau gitu Pak, kita mulai dengan pertanyaan pertama. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan bujuk moral? Saya akan mempelajari kasus yang terjadi. Kasus tersebut dikatakan bujukan moral jika dalam situasi benar lawan salah. Iya. Namun jika kasus tersebut dalam situasi benar lawan benar, maka dikatakan dilema etika. Baik Bapak, ya tadi kalau bujukan moral itu yang bersangkutan dengan pidana ya Pak, jadi ada kebenaran melawan kesalahan ya Pak. Iya. Baik Bapak, untuk pertanyaan kedua, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar
atau sama-sama menganut nilai-nilai kebajikan. Dalam pengambilan keputusan, saya tidak mengambil keputusan sendiri. Tetapi jika itu sebuah kebijakan yang harus dilakukan Iya. dari dinas pendidikan, maka saya akan langsung melakukan atau mengambil keputusan tersebut yang menyangkut siswa. Maka secara terbaik dengan melibatkan wali kelas, guru, bahkan orang tua untuk musyawarah sebelum keputusan itu diambil. Ya, jadi Bapak mengandalkan musyawarah ya Pak untuk Iya. mengambil keputusan. Betul. Baik Bapak, maaf ya. Pertanyaan ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Langkah-langkahnya Pak. Iya. Saya tidak hanya mendengar laporan dari satu pihak saja, Iya Bapak. tetapi saya akan berkonfirmasi dari berbagai pihak. Ya. Kemudian saya akan mencari fakta yang terjadi, mengumpulkan saksi-saksi Ya. atau siapa saja yang terlibat dalam hal tersebut. Kemudian saya akan mencari solusi Ya. atau keputusan bersama untuk itu dan melaksanakan musyawarah sebelum keputusan itu diambil untuk mencapai atau menghasilkan mufakat. Jadi Bapak ada 3 langkah ya Pak. Yang pertama konfirmasi dulu masalahnya apa ya Pak. Iya. Terus apa masalahnya. Terus juga dimusyawarahkan dan mengambil keputusan ya Pak secara bersama-sama. Iya. Bagus sekali Bapak. Untuk yang pertanyaan keempat Bapak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Saya dengan melakukan konfirmasi kepada berbagai pihak Iya. untuk mengumpulkan fakta agar mengetahui situasi yang sebenarnya terjadi sehingga bisa dicari solusi yang terbaik. Iya. Ya, jadi konfirmasi dulu ya Pak masalahnya ya. Iya. Ya, baik Bapak. Untuk pertanyaan kelima, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan yang saya hadapi terkadang ada kebijakan dari sekolah yang tidak sejalan dengan orang tua. Ya. Contohnya, sekolah menerapkan aturan tidak boleh merokok. Ya. Tetapi di lingkungan murid tersebut, merokok adalah hal yang biasa. Sehingga sekolah harus memberi pengertian dengan cara mengundang dari pihak puskesmas atau yang terkait, pemanggilan orang tua, sosialisasi, tata tertib tentang aturan yang tidak memperbolehkan merokok di sekolah. Oh ya, jadi dulu dimasyarakat bahwa anak itu tidak boleh merokok ya Pak, tetapi di sekolah di rumahnya masing-masing dibiarkan oleh orang tuanya, jadi ada perbedaan pendapat ya Pak. Ya, kadang-kadang iya Pak, kita putuskan di sekolah, di keluarganya tidak diterima hal-hal yang diputuskan di sekolah ya Pak. Baik Bapak, untuk lanjutan yang keenam, pertanyaan keenam, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Terus apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak akan jalankan? Ketika ada masalah, maka saya akan langsung menyelesaikan masalah tersebut agar tidak berkepanjangan dengan melibatkan beberapa pihak, diantaranya guru piket, wali kelas, dan guru BP di sekolah. Ya, kalau di SD kan Pak, guru BP-nya mungkin dari guru olahraga seperti itu ya Pak ya. Ya. Jadi Bapak akan menindaklanjuti langsung setiap ada permasalahan ya Pak, Iya. tidak dibiarkan. Supaya tidak muncul Dan, kepercayaan. ya, dan diselesaikan dengan cara musyawarah. Bagus Bapak. Untuk yang ketujuh Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempengaruhi atau mempermudah membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus ini? Di sekolah jika ada permasalahan atau kasus yang pertama diselesaikan oleh guru piket, kemudian ke guru BP atau wali kelas, ya. Sesuai dengan tata tertib atau prosedur yang berlaku dan melihat surat peringatan yang pernah diberikan sebelumnya kepada murid tersebut sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Oh, jadi ada prosedurnya khusus di sekolah ya Pak ya? Iya.
Nanti dimusyawarahkan ya, baik di guru BP ataupun olahraga ya, biasa guru BP ya Pak. Iya. Iya. Baik Bapak, ini pertanyaan yang terakhir. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang Bapak petik dari pengalaman Bapak sebagai pengambil keputusan di 5 ITK? Nah, dari semua permasalahan yang saya ambil, saya selaku kepala sekolah menekankan setiap keputusan atau kebijakan itu untuk kepentingan umum, untuk kemajuan sekolah yang diketahui oleh Dinas Pendidikan. Ya, baik Bapak. Sebuah kebijakan tidak bisa untuk menyenangkan semua pihak pro dan kontra. Itu pasti, tetapi kita tahu mengedepankan kebutuhan dan menjawab kemajuan zaman. Jadi kita tidak bisa lagi untuk bersantai karena semua penuh tuntutan untuk kemajuan yang lebih baik. Baik Bapak, alhamdulillah dari keputusan Bapak selama ini berpihak kepada khalayak umum dan khususnya murid ya Pak. Iya. Ya, terima kasih Bapak. Mungkin itu pertanyaan yang saya sampaikan kepada Bapak, dan alhamdulillah Bapak dapat menjawabnya dengan lugas Pak, dengan baik menurut pengambilan Bapak. Terima kasih atas waktunya Bapak, dan mohon maaf saya mengganggu waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.